Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah afdal lughat wa hiya lughatul Qur'ani wal hadis wa la siyama lughatul ahli jannah. Awalan hiya bina nasqullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Sanian salatan wa salaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toyib, Mubasyaratan Tapat, Ismi Irma Latif, NIM 191200016. Kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Arabisasi dari kelompok 12. Pertama, pengertian Arabisasi. Secara etimologi, takrif atau Arabisasi itu berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja taroba, memiliki makna penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Menurut Ali, atau memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Adapun secara terminologi, menurut beberapa tokoh, yaitu Syauqi Daif menyatakan bahwa takrif adalah pembentukan kata dalam bahasa Arab setelah dipindahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, menurut Ahmad Bek Isa, itu memberikan pengertian bahwa takrif adalah cara lain yang dilakukan dalam memindahkan kata dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, manakala tidak ada dalam kosakata bahasa Arab, baik dengan cara menerjemahkan dari kosakata bahasa asing, membentuk kata atau kata kerja, membuat majas, maupun meningkat kata. Selanjutnya, proses terjadinya takrif. Yang pertama, pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka seperti Persia, Habsyi, Romawi, Suryani, Nabti, dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung, bahasa Arab juga bersinggungan dengan bahasa yang digunakan. Hal ini terjadi secara alami digunakan. Hal ini karena mustahil suatu bahasa terlindungi dari bahasa lain ketika terjadi persinggungan atau ihtikak. Di antara kata-kata yang berasal dari bahasa Persia seperti contoh yaitu ini ada kata bustanun, sajilun, dan lain-lain yang semuanya tercantum dalam Al-Quran. Nah, bahasa Arab itu mengambil kata bahasa lain yang berkaitan dengannya yang disebut dengan al-kalimah al-mu'arrabah, kata-kata yang diarabkan. Bahasa yang dirasakan memiliki pengaruh besar terhadap bahasa Arab yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Di samping bahasa-bahasa dunia, semisal bahasa Rusia, Spanyol, dan tentunya bahasa Inggris yang paling dominan untuk saat ini. Contoh kata-kata yang berasal dari bahasa Latin adalah magister, nama-nama bulan seperti Januarius, Februarius, dan seterusnya. Bahasa Yunani adalah decoratia dan sebagainya. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman, bangsa Arab itu mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk bangsa Arab. Nah, perkembangan yang terjadi dibuat secara tidak langsung memengaruhi perkembangan pola pikir, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang membawa dampak dan perkembangan bahasa di dunia, tak terkecuali bahasa Arab. Nah, bahasa Arab harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang dibawa Barat melalui perkembangan efeknya dengan cara memunculkan beberapa istilah baru. Akibatnya, sejumlah lembaga bahasa Arab harus melakukan penerjemahan, membentuk istilah baru dengan berdasarkan istiqah, membuat singkatan sesuai dengan makna, menyerap dan membentuk kata baru dan menyesuaikannya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga lahirlah istilah takrif atau Arabisasi. Selanjutnya, kaidah pembentuk takrif. Yang pertama, itu menurut penyerapan kata atau istilah biasanya dilakukan oleh para leksikograf, sedangkan penerjemahan dan pembentukan istilah lebih banyak dilakukan oleh lembaga bahasa. Seperti yang pertama itu penyerapan kata atau istilah. Penyerapan kata maupun istilah
asing dalam bahasa Arab dianggap sebagai suatu hal baru dalam bahasa Arab, karena sebelumnya para ahli bahasa Arab itu menciptakan padanan kata maupun istilah tersebut di samping juga penerjemahan. Nah, setelah diserap, kata maupun istilah asing tersebut mengalami perubahan fonologis sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Misalnya, kata yang diserap dari bahasa Inggris ditranskripsikan dan disesuaikan dengan pelafalan yang biasa atau lazim dalam bahasa Arab. Contohnya, mobilai ditranskripsikan menjadi mubaili. Selanjutnya, penerjemahan itu merupakan proses pembentukan kata atau istilah. Dengan penerjemahan dari bahasa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di antara contoh penerjemahan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kata ilmu logi itu diterjemahkan dengan lugia. Misalnya fonologi itu jadi unulugia. Bagian logi diganti dengan jia, seperti filologi. Jadi filologia dan lain-lain. Selanjutnya, pembentukan istilah baru. Untuk membentuk istilah baru dalam melakukan arabisasi dari bahasa asing digunakan istikak atau wazan yang telah ada dalam bahasa Arab. Ada beberapa wazan dalam bahasa Arab yang tidak lazim dipakai dalam ilmu sorof terdahulu saat ini digunakan untuk membentuk istilah baru. Cara lain seperti itu, untuk menunjukkan pekerjaan dan profesi itu digunakan wazan fa'ala, fi'alatun, seperti sahafatun, jurnalis, sahihatun, tayyarun, dan lain-lain. Mungkin saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.